Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Hari ini TNI HUT atau Hari Ulang Tahun TNI yang ke-75. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan seorang figur yang saya kira video-videonya dan tulisannya sudah banyak Anda kenal. Tapi saya kenalkan saja, namanya Bung Anton Permana. Assalamualaikum, Bung Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya paling pas menurut saya kalau kita ngajak ngobrol-ngobrol soal TNI, ini Anda figurnya nih. Dan beberapa hari ini kita lihat banyak video yang viral ya dari para perwira TNI. Jadi memang banyak orang yang kaget juga ini. Kemudian muncul video-video semacam ini. Katanya banyak video semacam ini yang Anda tahu ya? Jadi gini Bang, sebenarnya itu kan yang muncul di permukaan. Oke. Kalau kita, saya kan sebagai alumni Lianas dan juga kader FKPPI kan tiap hari itu bergaul dengan tentara-tentara kita, baik yang masih aktif ya, banyak lebih aktif lah. Sebenarnya hanya permukaan yang muncul di permukaan Bang. Kalau kita bongkar semuanya banyak lagi. Cuman itulah hebatnya TNI kita, dia masih menjaga stabilitas, dia masih menjaga bagaimana semua tetap kondusif, dan semua disalurkan melalui jalurnya masing-masing. Cuman ada juga yang nggak tahan, nggak sabar kayak gitu ya. Tapi saya lihat itu sebenarnya itu semacam forum grup yang akhirnya bocor keluar gitu. Nah, ya kita kan sikapi positif aja yang disampaikannya, ya silahkan kita analisa sendiri. Nah, sebagai TNI, yang kita harus pahami dari seorang TNI itu kan dia dididik, dibina, dan dilatih memang untuk itu, Bang. Menjaga kedaulatan bangsa. Ketika membahayakan dia memang wajib menyuarakan itu. Nah, sekarang karena ancaman perang itu, perspektif ancaman perang itu tidak hanya fisik, juga non-fisik. Apalagi dunia era digital sekarang, serangan-serangan perang itu atau hybrid war itu tidak hanya ancaman militer, dikirim pesawat tempur, nggak gitu lagi pola yang sekarang. Tapi dengan ideologi, ya, dengan ekonomi, budaya, dan agen-agen proksinya yang bisa mengacaukan sebuah negara untuk kepentingan negara lain. Jadi perspektifnya lebih luas lagi, Bang. Ya. Tapi kalau lihat konten-konten yang disampaikan oleh para perwira TNI ini, kita masih punya keyakinan lah gitu bahwa TNI ini akan tetap menjadi benteng penjaga terakhir kedaulatan kita ya. Kalau saya masih optimis Bang ya. Kalaupun ada yang dalam tanda petik nakal-nakal itu oknum ya. Tapi kalau oknum kalau dibiarin terus kan bisa terjadi sistematis. Tapi saya lihat kontrol itu masih kuat di TNI ya. Spirit der Korpsnya itu masih kuat. Nah, itu yang perlu kita saling mengingatkan lah semuanya. Saya sebagai alumni Lemhanas selalu saya melihat memang TNI ini berbeda secara nasionalisme patriotismenya, insya Allah masih kuat, kuat. Nah, cuman yang kita pahami cara TNI ini menindak dia kan beda dengan cara kita politisi, aktivis, harus terbuka. Kalau TNI itu kalau dalam ilmu intelijennya dia mendiadakan ancaman itu bagaimana mendiadakan ancaman itu tidak muncul ya. Jadi dia memang quick revolution, dia lebih senyap gitu. Tidak harus muncul ke permukaan, yang penting ancaman itu bisa eliminir, cegah dini atau tangkal dini. Nah, itu pola tindak TNI gitu. Nah, saya membaca tulisan Anda ada 2 seri kalau tidak salah tentang Jiwa Korsa nih ya. Karena belakangan ini mulai cukup rame ini setelah munculnya kasus Pak Gatot ya yang diturunkan dari mimbar di Surabaya gitu. Dan menurut Anda dan saya juga mendengar banyak orang ini bagaimanapun juga menyinggung banyak perasaan dari kalangan TNI ya yang disebut Jiwa Korsa. Tapi kita tonton dulu nih videonya ya, seperti apa peristiwanya, kenapa kemudian kok sampai banyak, saya dengar banyak TNI yang nguring-nguringan. Yang konstitusional. Kalau polisi minta dibubarkan, di sana juga bubar, di sini bubar, mari kita bubar, ikuti apa yang disampaikan oleh para kepolisian. Ya, jadi jangan banyak komentar, beliau petugas ada di desa, kita sama-sama junjung tinggi apa yang dilaksanakan. Dan kami mohon maaf kalau sudah mengganggu semuanya sehingga ada demo di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat gambar tadi memang Pak Gatot sedang pidato gitu ya. Dan kemudian ada seorang perwira polisi yang belakangan diketahui sebagai Wakil Direktur Intelpam Polda Jawa Timur. Dan itu pangkatnya AKBP gitu. Jadi dan yang luar biasa, Pak Gatot itu cool sekali di situ ya. Dan tapi rupanya Pak Gatotnya cool, tapi banyak sekali TNI dan keluarga besar TNI yang marah gitu. Itu gimana Anda menjelaskannya?
Yang pertama saya perlu apresiasi bagaimana respon Pak Gatot. Itu juga bagian dari jiwa Korsa, apa yang dipertontonkan Pak Gatot. Dia bagaimana menghargai seorang petugas, dia memberikan contoh teladan yang baik, walaupun dia senior, dia mantan Panglima TNI, tapi tetap menghormati para juniornya. Ini juga sebuah pelajaran baik, keteladanan yang baik untuk prajurit TNI. Cuma yang kita sayangkan, kita juga nggak bisa menyalahkan para petugas yang di lapangan ini, Mas. Ya, petugas kan hanya melaksanakan tugas. Nah, ini yang kita sebut dengan dilematisnya kondisi bagi transformasi TNI sekarang ini di bawah era kepemimpinan supremasi sipil. Nah, kita harus pahami Korsa ya. Jadi TNI itu, Mas, tidak hanya kekuatan utama TNI itu tidak hanya seragam loreng atau persenjataannya. Tapi kekuatan utama seorang TNI itu adalah jiwa Korsa itu, Mas. Apa itu jiwa Korsa sebenarnya, coba? Jadi jiwa Korsa itu memang semacam apa yang ditanamkan dari masa pendidikan seorang TNI. Dia satu tubuh, satu nasib, satu rasa, satu ikatan batin. Ya, istilahnya TNI itu bagaikan satu tubuh, satu sakit, satu yang lainnya juga merasakan sakit. Ingat ketika Cepongan ya, peristiwa Cepongan. Cepongan, betul. Ya, kita juga ya betul. Satu, dia nggak bisa terima. Nah, itulah prajurit TNI karena begini bayangkan, TNI itu adalah manusia-manusia pilihan yang terlatih. Dia terlatih berbagai kemampuan, kedisiplinan, dilatih standar fisik yang semuanya harus di atas rata-rata masyarakat sipil. Kalau ini tidak di-maintain oleh sebuah spirit yang baik, ya ini bisa justru menjadi senjata balik. Nah, itulah gunanya jiwa Korsa menanamkan ini, bagaimana meningkatkan rasa persaudaraan, kekompakan, hormat, kewibawaan, dan loyalitas. TNI itu, prajurit TNI itu, loyalitas itu ada ke atas, ke samping, ke bawah, dan ke depan. Ke atas, ya sesuai Sabta Marga, loyalitas TNI itu sebenarnya kepada konstitusi dulu, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Mas. Baru terhadap pimpinan dan atasannya, para seniornya. Nah, itu dibina di tempat sedemikian rupa sejak masa pendidikan, masuk ke batalion, dan masa kedinasan. Ini sudah tertanam, terpatri di dalam patriot TNI. Ini pula lah yang membedakan TNI itu dengan masyarakat sipil. Gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, tentu dengan melihat walaupun Pak Gatot udah pensiun, sebenarnya kalau dalam spirit the corps itu tak ada kata-kata pensiun bagi tentara itu. Apalagi Pak Gatot itu pernah menjabat posisi tertinggi di TNI ya. Ya, Panglima TNI dia juga mantan KSAD, dia mantan Pangkostrat, dan semua, dan dia juga komando, Mas, komando pasukan khusus. Apalagi pasukan khusus, ini khusus saya bahas juga, Mas, ini perlu diketahui oleh masyarakat luas. Pasukan khusus ini korsanya lebih dalam lagi gitu. Karena apa? Seorang senior melatih seorang junior itu artinya dia harus melatih lebih baik juniornya daripada dia sendiri. Nah, ketika proses ini terjadi, disitulah terjadi ikatan-ikatan yang luar biasa tadi. Jangankan seorang Panglima Gatot, seorang Danru ketika Komandan Regunya disakiti, itu anak-anaknya udah uring-uringan, anggotanya udah uring-uringan, apalagi selevel Pak Gatot. Cuman Pak Gatot di situ saya perlu apresiasi, kalau dia mau sebentar tuh, Mas. Seorang mantan Panglima itu pasti punya loyalis, tapi disitulah dia memperlihatkan, beliau kan jadi Pangdam Brawijaya ya, jadi sebenarnya pengaruhnya pasti punya kan beliau di sana kalau mau gitu. Nah, dan lagi ini sudah rahasia umum juga di kalangan TNI khususnya, bahasanya masing-masing mantan komandan satuan Danjen, Pangkostrat, dia semacam ada perintah tidak tertulis, wajib dilindungi sampai akhir hayatnya itu, Mas. Gitu. Ya, masih ingat juga ketika Pilpres, ketika istri almarhum Pak Agus Tomo ya, Pak Agus Tomo masih istrinya yang sudah almarhum, ketika mau ditangkap, lihat kan gejolak yang ketika itu. Betul. Nah, itu yang jiwa Korsa. Ibunda mereka mau tangkap. Nah, ini hati-hati nih kalau urusan ini sama TNI. Iya, dan akhirnya itu dibatalkan ya kasusnya Ibu Minurlin waktu itu ya, karena saya dengar memang prajurit komando marah karena Pak Agus Tomo ini bagaimanapun legend, Anda tadi menyebut soal Cepongan kan. Kita ingat bagaimana dia juga Pak Agus Tomo pasang badan pada waktu kasus Cepongan. Betul, lihatlah gaya Pak Den. Yang salah itu adalah komandannya. Itu memang Sun Tzu itu, Mas. Tidak ada Napoleon juga bilang seperti itu, tidak ada kesalahan anak buah. Yang ada itu adalah kesalahan komandan. Doktrin-doktrin yang sudah ditanamkan di prajurit TNI. Ya. Karena itu Korsa ini yang perlu dipahami. Jadi Korsa ini untuk konteks tentara Indonesia ini sangat dijaga. Jadi gini, Mas. Pertahanan ya, itu tentu tentara, kalau hanya mengandalkan alutsista, tentu yang menang adalah negara-negara yang memproduksi alutsista.
Nah, untuk Indonesia seperti Vietnam, kekuatannya adalah jiwa korsa tentaranya, Mas. Karena apa? Karena tentaranya itu militan, tangguh, dan punya jiwa yang tinggi, loyalitas terhadap negaranya, dan rakyatnya bersatu dengan rakyatnya. Juga Indonesia juga punya sejarah yang sama. Jadi jiwa korsa ini adalah ya nafasnya prajurit TNI itu di situ. Ya, kesetiakawanannya di situ. Ya. Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat umum. Ya, Anda kan banyak bergaul di lingkungan, selain keluarga besar TNI, Anda juga kan banyak bergaul dengan para senior TNI ini. Memang kemarin dampak dari sikap petugas yang menurunkan Pak Gatot itu menyinggung perasaan banyak kalangan TNI ya? Wah, ini dasar ya, perlu juga Mas. Ini biasanya Mas ya, apalagi kalau grassroots ke bawah ya, PAMA ke bawah, oh itu lebih dasar lagi Mas. Yang mulai sedikit berbeda kan pamen pati. Biasanya adalah pro kontra itu biasa, kepemimpinan seseorang itu kan pro kontra itu kan biasa Mas. Tapi ini yang perlu saya tekankan, mohon maaf, ada salah satu kawan saya Brigjen aktif nih Mas. Dia biasanya tuh boleh dibilang ya nggak suka lah dengan Pak Gatot dalam tanda petik. Tapi dengan kondisi kejadian ini, dia bilang sama saya, Mas tahu kan saya ini sebenarnya nggak cocok juga, banyak nggak cocok sama Pak Gatot. Tapi kalau mantan Panglima saya digitu, kan ini kurang ajar nih Mas. Nah, kayak gitu Mas contohnya. Itulah jiwa korsa tadi Mas. Itu jiwa korsa tadi. Jadi orang nggak lihat sosoknya lagi Mas. Orang udah lihat dia adalah mantan Panglima, mantan orang nomor 1 di TNI, diperlakukan dipersekusi seperti mereka nggak terima. Ini yang perlu ya para senior, para petinggi TNI ya jangan dianggap remeh hal ini. Pesan saya itu aja, jangan dianggap ini kita HUT TNI yang udah ke-75 seharusnya lebih matang dan lebih dewasa menyikapi hal ini. Nah, kemarin kan juga pernah ada kasus ramai penyerbuan Ciracas ya. Walaupun ternyata kemudian katanya itu hoax, tapi bagaimana itu juga salah satu jiwa korsa ya, meskipun penempatannya kurang tepat gitu. Ya, salah satu itu saya bilang Mas, mereka ya kawannya terganggu, satu sakit, mereka juga satu. Ini bukan salah mereka loh Mas. Mereka memang dididik seperti itu. Doktrinnya. Cuma ada peminat. Ya, memang dididik korsa seperti memang. Apakah itu salah penempatan itu kan kita nggak tahu. Bagaimana teknisnya kita nggak pernah dibuka selama ini ke publik. Ada yang mengatakan dia mengarang pernyataan dia sendiri, tapi yang penting hanya dalam setengah jam bisa mengumpulkan 150 orang tentara dari 3 angkatan. Nah, itulah satu spirit de corps tadi. Satu yang terganggu, mereka terganggu yang lain. Itu korsa tadi, Mas. Apalagi level-level Pak Gatot, kalau dia mau, misalnya kacau negara ini, kan? Oke. Nah, sekarang dari Surabaya kita beralih ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu ada juga satu momen yang menarik juga, bagaimana Pak Gatot kembali cool ketika bertemu dengan Dandim ya. Ada sempat Pak Gatot untuk Pak Dandim. Tapi yang lebih disoroti adalah ketika Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marinir Soeharto membaca statement itu diambil kertasnya oleh Dandim. Dan banyak orang melihat bahwa ini secara tata krama tidak tepat gitu. Apalagi kok tentara yang turun gitu. Ya. Yang pertama Mas, saya tahu karakter tentara ini Mas. Paling disiplin, paling taat azas ya. Yang jelas acara TPI Kalibata itu kan ziarah Mas ya. Itu pertama dulu. Anda di situ ya? Anda di situ ya? Saya di sana. Dan saya salah satu yang mendukung, mensupport acara itu sebagai kader FKPPI, anak tentara, ya saya wajib mendukung Bapak saya melakukan ziarah. Perizinan sudah kita urus, tiba-tiba dibatalkan. Dari pertama kita udah hanya tahlilan. Karena tahlilan pun nggak boleh, akhirnya ganti dengan ziarah. Kapan sih ziarah ini harus seperti kayak dibikin macam perampok? Kita itu aja bikin sedih para, oke kita ikutin. Nggak boleh gelar apel. Biasanya kan ini ziarah terpimpin. Ziarah terpimpin itu ada protokolernya, Mas. Dan itu udah kita sepakati dengan garnizon. Protokolnya silakan garnizon. Kita ngikut aja, nggak masalah. Tiba-tiba juga nggak boleh. Nah, sekarang habis itu dibatasi 30 orang. Oke, udah kita ikutin juga. Nah, ketika namanya kita ziarah, ya ngasih wejangan kan wajar, Mas. Karena kita konteksnya memperingati 30 SPKI. Hanya untuk mengata satu patah kata pun nggak boleh. Sedangkan, nah ini sedangkan 100 meter di belakang kita, orang ngoceh demonstran dari siang dibiarin. Artinya itulah tentara Mas. Wah, ini kalau udah kelewatan kayak gitu, ya terjadi distribusi. Ini ada apa sebenarnya gitu. Jadi makanya, dan itu pun saya lihat Pak Letjen Marinir Soeharto masih memperlihatkan dia seorang tokoh sepuh, seorang senior yang baik, nggak juga mempermalukan Dandim. Kalau dia mempermalukan bisa aja Mas. Mohon maaf, Mas, ketika itu pasukan Baret Merah, Ekstrimatra, dan Marinir lebih banyak loh dari petugas yang di lapangan. Dan itu semuanya tinggal perintah. Nah, mereka nggak peduli itu, Mas. Mereka orang-orang terlatih loh.
Orang terlatih. Tapi disitulah saya lihat tidak hanya Pak Soeharto, di situ ada mantan Kepala Staf Angkatan Laut Slamet Subianto, di situ ada juga mantan Kepala Staf Angkatan Udara Pak Imam Sufaat, banyak lagi Mas Purnawirawan Jenderal di sana. Yang saya nggak tahu tuh, Dandim ini hanya menjalankan tugas. Ini yang kita sayangkan, loyalitas buta. Karena seharusnya TNI itu kan dia punya naluri batin. Ini bagaimana menghadapi seorang senior. Itu salah satu yang saya tulis dalam tulisan saya itu Korsa tadi. Betul. Nah, apa yang dia itu akan menjadi sebuah catatan sosial bagi junior dia. Nah, ini yang sedikit saya mengganggu rasa kenyamanan para keluarga besar TNI di atas perlakuan. Apakah ada nggak cara yang lebih elok? Biarin aja lah, apa salahnya kan? Seorang purnawirawan hanya dia. Sudah di luar TMP ya? Peristiwa itu tidak di luar TMP. Sudah di luar TMP, kecuali dalam sudah kita mengalah. Jadi ini memang artinya gini Mas, kesimpulannya adalah memang sudah terjadi pergeseran. Ada beberapa oknum yang kita sayangkan, yang akhirnya terjerat ke dalam, ini kerjaan para politisi ini sebenarnya Mas. Mohon maaf, kita tahu pasca reformasi ini kita mendengar istilah supremasi sipil. Artinya, TNI pun di bawah ketiak supremasi sipil, politisi-politisi nakal ini akhirnya dengan kondisi sekarang ada pimpinan-pimpinan TNI yang akhirnya diadu domba seperti ini. Seharusnya TNI nggak seperti itu. Dia harus pandai memposisikan diri. Ya, dan Letnan Jenderal TNI Marinir Soeharto ini kan mantan Dankormar ya, Komandan Korps Marinir gitu. Jadi loyal para anak buahnya juga saya kira sangat kuat juga itu kan sebagai pasukan. Sangat kuat. Marinir itu komando Mas sama dengan apa Mas? Kopassus ya. Kopassus sampai pasukan khususnya di Angkatan Laut itu ya. Siap. Ya. Oke. Nah, silakan. Nah, itu artinya yang saya juga apresiasi Pak Soeharto. Itulah salah satu bentuk jiwa Korsa. Jiwa Korsa itu tidak juga ke atas juga ke bawah Mas. Dia menyadari ini Pak Dandim ini masih muda, dia ke Leting 98, itu mantan Dandim Natuna itu Mas, saya tahu beliau. Dia tahu, mungkin beliau hanya melaksanakan tugas ya. Ya kita sama tahulah di TNI ini Mas, kalau nggak ngikutin, ya pasti resikonya adalah copot jabatan. Ini biasa itu dalam TNI. Saya lihat mungkin, berarti siapa yang di atas dia menyuruh dia? Kan ini yang kita, kenapa sampai hati mengadu domba antara TNI yang aktif dengan para TNI Purnawirawan dalam ziarah makam. Ini yang kita sayangkan. Ini apa? Berarti campur tangan politik udah masuk ke dalam tubuh TNI sendiri. Ini nggak bisa. Mereka mau bantah ini nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nah, ini yang kita sayangkan. Ya giat dari Purnawirawan yang sebenarnya sudah sipil dan harusnya kan tidak dihadapi oleh garnizon ya. Harusnya kan polisi. Dan tidak ada kewenangan Dandim di sana. Polisi dan itu nggak ada kewenangan di sana. Kalau misalnya COVID-19, pilkada aja diadakan kok, joget-joget diperbolehkan kok, janganlah itu alasan, mohon maaf, masyarakat itu sudah cerdas, bisa menilai semuanya lah. Ya, kalau dilarang kenapa yang demo itu dibiarin, malah dijagain, kan aneh nih Mas. Ini udah ada kepentingan politik yang kita sayangkan, para petugas negara yang harusnya berdiri di tengah, akhirnya terseret-seret dibenturkan kepada senior-seniornya. Akhirnya dia kan jadi bonyok, dihajar oleh para keluarga besar, baik senior, junior, dan dia mata kewibawaan dia pun jadi jatuh di bawahannya sendiri gitu. Itu resiko konsekuensi yang harus dialami. Nah, dipertanyakan korsa dia gitu. Nah, ini harapan Anda pada ulang tahun yang ke-70 ini apa nih, Bung Anton? Karena baru saja ini juga viral nih video mobil dinas yang digunakan oleh seorang sipil. Ini kan lagi rame juga ini jadi bahasan. Nah, orang juga dan orang jadi teringat ucapan dari Kolonel Rahmat gitu. Banyak sekali cukong-cukong yang sudah bisa mengendalikan pejabat pemerintah maupun pejabat di TNI. Ya, saya harap gini Mas, ini kan saya juga keluarga besar Mas ya, dibina dan dididik sampai pendidikan Lehmanas itu karena gaya dibina oleh TNI. Yang saya harapkan sekarang umur TNI itu sudah 75. Secara kemampuan kualitas kita nggak ragukan lagi Mas, bagaimana TNI kita itu insya Allah pasukan terbaik di dunia. Kita nggak meragukan itu dan dedikasinya. Cuman sekarang memang TNI kita lagi diuji Mas. Lagi diuji daya soliditasnya, jiwa korsanya, keprofesionalannya, bagaimana TNI kita berselancar di antara kepentingan-kepentingan politik, kekuasaan. Nah, pesan saya adalah, mari TNI itu kembali ke jati dirinya, Mas. TNI itu politiknya adalah politik negara. Loyalitas TNI itu adalah kepada negara. Negara itu apa? Yaitu konstitusi. Konstitusi apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa isinya? Hanya dua, yaitu negara berkedaulatan rakyat dan negara berdasarkan hukum.
Itu loyalitas TNI itu tegak lurus ke konstitusi, tidak pada penguasa. Nah, ketika apapun yang bertentangan dengan konstitusi, ya TNI boleh untuk melawannya. Ini sudah dicontohkan oleh Panglima Sudirman. Ingat ketika agresi Belanda, Soekarno udah menyerah sebenarnya gitu. Tapi Jenderal Sudirman dengan rasa hormat izin, kalau saya menyerah berarti Indonesia udah habis. Akhirnya sekali itu konflik pertama terjadi dalam negara ini adalah ketika agresi itu, Mas. Akhirnya Sudirman memutuskan perang gerilya. Tapi hebatnya Sudirman, setelah berhasil, dia kembalikan kekuasaan itu ke tangan Presiden Soekarno. Itu TNI sejati, Panglima Sudirman. Baik. Pernah juga dicontohkan ketika Jenderal Ayani, ketika 100.000 pucuk senjata. Karena ini mengancam untuk ide Angkatan Kelima, Jenderal Ayani menentang Soekarno ketika itu. Ya. Ini adalah contoh loyalitas politik negara. Gitu juga AH Nasution, Abdul Haris Nasution. Ketika Soekarno tidak mau berkelahi, tapi dengan tegas karena loyalitasnya tegak lurus setia kepada Pancasila, ya bubarkan PKI. Itu contoh-contoh yang seharusnya para junior-junior pada generasi penerus TNI ini tiru dari para pendahulunya yang memang serung prajurit Sabta Marga yang loyalitasnya kepada negara. Baik. Nah, saya harapkan ke depan itu TNI kita, Dirgahayu TNI ke-75, insya Allah TNI dari rakyat untuk rakyat, dan bersama rakyat TNI kuat, dan kita doa TNI ke depan lebih maju dan profesional. Ya. Itu harapan kita semua, Mas. Ya, terima kasih Bung Anton Permana, salah satu dari deklarator kami, dan beliau ini sekarang jadi aktif di Tanhana, apa namanya? Dharma Manggrapa. Dharma Manggrapa Institute. Ya. Ya. Tidak ada kesetiaan dua. Ini istilah Lemhanas ini, Mas. Oh ya, Tanhana dan Dharma Manggrapa. Jadi tidak ada yang mendua. Terima kasih Bung Anton Permana. Assalamualaikum. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.